Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait praktikum mata kuliah dari Internet of Things 2 dengan topik komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker Hive MQ Cloud. Nah, praktikum ini itu memiliki tujuan tersendiri yang pasti. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara mengirim data sensor DHT22 menggunakan microcontroller ESP82 dengan protokol MQTT dan menampilkannya pada broker Hive MQ Cloud secara real time. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk yang pertama menghubungkan sensor DHT22 dengan node MCU ESP. Nah, lalu yang kedua itu mengirimkan data suhu dan kelembapan secara real time ke broker Hive MQ Cloud. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu menampilkan hasilnya di Hive MQ itu WebSocket client sebagai dashboard pemantauan. Nah, sebelum membahas kodenya, di sini terkait teori dasarnya. Nah, Internet of Things atau IoT itu kan adalah konsep di mana perangkat fisik dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui internet, yang dimana agar komunikasi itu berjalan efisien dibutuhkan protokol ringan seperti MQTT atau message querying telemetry transport. Nah, MQTT itu menggunakan sistem publish dan subscribe dengan 3 komponen utama. Yang pertama itu ada publisher, yaitu pengirim data. Di sini adalah ISP. Lalu yang kedua itu ada broker, yang dimana dia ini server perantara, yaitu menggunakan Hive MQ Cloud. Lalu yang terakhir itu subscriber, yaitu penerima data. Nah, di sini adalah dashboard Hive MQ WebSocket-nya dari klien. Nah, sensor DHT22 itu digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara, dan hasil pembacanya akan dikirim ke broker MQTT menggunakan koneksi WiFi. Nah, terkait pada kodenya, di sini kita bahas sedikit. Yang dimana di sini ada include ESP8266, lalu ada publish client, lalu ada DHTH. Nah, pada bagian ini kita memanggil 3 library utama. Yang ESP itu untuk menghubungkan node MCU ke jaringan WiFi, lalu publish client untuk komunikasi MQTT, dan DHT untuk membaca sensor DHT22. Lalu terkait instalasi sensor dan variabel WiFi itu ada di pada line 56. Ini dia digunakan untuk menemukan pin data sensor DHT22 yang terhubung ke pin D, serta mendeklarasi tipe sensornya, yaitu DHT22. Kemudian di sini ada terkait memasukkan nama WiFi dari yang kita gunakan dan passwordnya agar node MCU itu bisa terhubung ya atau terkoneksi ke internet. Dan di sini juga ada pengaturan broker MQTT Hive MQ. Nah, bagian ini tuh untuk menentukan alamat broker Hive MQ Cloud dengan port 1883 sebagai port default MQTT, dan topik unik itu sesuai nama NPM, yaitu nama NPM saya. Nah, dari fungsi setup WiFi ini, if client connect itu dia itu untuk bertugas menghubungkan node MCU ke jaringan WiFi. Nah, ketika berhasil itu terhubung alamat IP lokal, dan node MCU akan
ditampilkan di serial monitor. Nah, di sini langsung aja ini udah nama wifi serta passwordnya sudah saya sesuaikan dengan yang saya gunakan. Lalu NPM-nya juga udah sesuai dengan NPM saya. Di serial monitor ini sudah menghubungkan ke broker MQTTX. Jadi kita tinggal ke MQTTX. Di sini juga sudah saya buatkan. Di sini kita matikan dulu ya. Di sini itu kita ngubah di port serta nama hostnya ya. Selebihnya itu menyesuaikan. Di sini sudah connect dan sudah bisa menampilkan dashboardnya ya. Nah, data suhu dan kelembapan itu akan muncul setiap 5 detik dalam format JSON seperti ini ya teman-teman pada layar. Nah, dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, protokol MQTT itu dapat digunakan untuk mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 menggunakan Node MCU ESP8266. Lalu yang kedua itu data berhasil dikirim ke broker HiveMQ Cloud dan tampil secara real time di WebSocket client. Lalu yang ketiga itu sistem komunikasi IoT itu berbasis MQTT terbukti ringan, cepat, dan efisien untuk pengiriman data sensor melalui internet. Nah, demikian penjelasan saya mengenai praktikum tentang komunikasi data IoT menggunakan MQTT dan HiveMQ Cloud. Melalui percobaan ini, saya harap kita bisa sama-sama memahami bagaimana caranya menghubungkan microcontroller dengan broker MQTT. Nah, jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri hands-on ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.